wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah atau maqalah ke-18. Innama halaka man halak qablakum bisalasi khisalin bifudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Ujar beliau, sesungguhnya penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu ada 3 perkara. Ini berarti 3 perkara yang harus kita jauhi. Ya, kenapa? Karena orang-orang sebelum kita itu banyak yang rusak gara-gara 3 perkara ini. Nah, berarti 3 perkara ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita jauhi. Ya. A atau yang pertama, karena terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bepandir. Itu akibat gara-gara banyak nongkrong atau banyak berkumpul. Karena tidak mungkin orang tidak berkumpul tapi bepandir surang. Nah, itu kan pasti kada wagas. Ya. Nah, andaikan mau bicara, jadi saya ingat satu perkataan ulama. Kapan orang itu dianggap banyak bicara itu kapan? Apakah kalau dia mengeluarkan kata-kata 100 kata, 300 kata, 500 kata, 1000 kata baru dianggap banyak? Ternyata jawabannya walau 1 kata. Walau 1 kata maka akan dianggap banyak jika 1 kata itu memudaratkan bagi kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, jadi patokan itu bukan jumlahnya. Kapan disebut banyak? Asal kata itu memudaratkan di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Walau sepotong kata itu dianggap banyak. Jadi mohon maaf nih, contoh lah. Kita bilang orang, bungol kau tuh. Sepotong aja. Bungol kau. Tapi bahaya nih efeknya bagi kita. Kita bisa ditumbuk kawan. Yang jelas di akhirat kita pasti dihisap. Memberatkan kehidupan kita, bahwa ujungnya bisa masuk neraka gara-gara bungol kawan ini tadi tuh. Kalau kawan tidak diterima dituntutnya. Nah, itu walaupun begitu banyak tuh namanya. Apalagi lebih daripada itu. Sampai berjilid-jilid misalnya. Bisa dibikin kitab. Lebih sadis lagi. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, apabila kita mengeluarkan kata-kata walau berjilid-jilid, bepandir aja hitungannya dari pagi sampai ke siang, nyambung ke sore lagi, nyambung ke malam, tapi isinya manfaat. Yang dengan kata-kata tuh menyadarkan orang, dengan kata-kata tuh menguatkan orang menjadi cinta akhirat, dengan kata-kata itu membuat orang jadi bertaubat dari dosanya, dengan kata-kata itu menjadikan orang istilahnya itu tergugah hatinya, berpikiran positif. Nah, walau tadi saya katakan dari pagi sampai ke siang, nyambung ke sore, nyambung ke malam, itu dianggap tidak banyak berkata. Bahkan itu bagus. Ada kira-kira penceramah, karena ada keterangan tidak boleh berkata-kata banyak, cukuplah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bisa ada diundang orang lagi, bakal kalau macam itu cuma isinya. Ya, sekurang-kurangnya sejam bepandir, ya kan begitu kan. Nah, tapi isinya manfaat. Nah, itu dianggap tidak banyak. Nah, saya akan menyeling penjelasan yang pernah disampaikan oleh Imam Rabi' bin Khusaim rahimahullahu ta'ala. Kata itu bagus tuh, apa isinya kata beliau? La khaira fil kalami illa fitis'in. Kalau bahasa kita, tidak ada kebaikan dalam berbicara itu kecuali pada 9 perkara. Jadi kalau nak bercakap supaya dianggap manfaat, tidak banyak bercakap yang dianggap tidak manfaat tadi, isinya 9 nih. Pertama, tahlil. Tahlil, la ilaha illallah. Bagus tadi semalam tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak tuh.
tapi dianggap bukan yang seakan-akan banyak bicara tidak bermanfaat, justru itu sangat bermanfaat. Nah, yang kedua, wa takbiru takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tasbihun, yang ketiga tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa amalkan tasbih yang dianjurkan oleh Al-Habib Umar yang kemarin pernah saya sampaikan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kapan? Mestinya waktunya itu ba'diyah setelah qobliyah subuh, ya. Kalau bisa, kalau tidak mampu atau qoblal fajri kah, masihlah hitungannya sehari aja lah pokoknya, cari waktu, ya, sehari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tuh. Kemudian selanjutnya wa tahmidun, dan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah sependek-pendeknya itu. Yang kelima, wa su'aluka 'anil khairi. Engkau bertanya tentang kebaikan. Apa-apa aja yang kita tanyakan tapi memang ada kebaikan untuk kita yang kita tanyakan tuh. Apa ya amalan supaya hati bersih misalnya, ya apa ya amalan supaya ibadah nih tidak kuler. Nah itu kan bagus tuh, ya. Kemudian yang keenam, wa amruk wa ta'awudzuka minasyarri. Engkau meminta perlindungan dari keburukan. Nah, apa aja kita minta, misalnya isinya doa kah, meminta perlindungan daripada keburukan. Allahumma inni a'udzubika, nah itu seperti itu, minal hammi wal hazan misalnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini apa aja, ya, yang kita minta perlindungan daripada keburukan. Atau boleh juga kita bertanya kepada orang lain, bukan isinya doa tadi, tapi minta masukan supaya kita terhindar daripada keburukan-keburukan. Nah, walaupun bahasa yang dikeluarkan itu banyak, itu tetap dianggap baik. Berapa dah? 6. Yang ketujuh, wa amruka bil ma'ruf. Engkau memerintahkan yang ma'ruf. Wah, kita nasihati orang kebaikan. Misalnya, isinya terserah lah, ya. Yuk pengajian yuk misalnya. Nah, itu termasuk merintah kebaikan. Berarti kalau nongkrong aja main HP, ini kepala orang tua aja di rumah misalnya. Ajak ke majelis misalnya. Tapi aku ini orangnya pengantuan, setiap datang aja mesti goreng. Tidak apa-apa lah pokoknya. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau hanya makanan kubangunkan ya. Oh ya. Kalau itu jelaslah kata kawan, jangan sampai tertinggal. Nah, itu amar ma'ruf tuh. Nah, kemudian yang ke-8, wa nahyuka 'anil munkar. Engkau melarang daripada kemungkaran. Nah, apakah misalnya kemungkaran yang dilarang? Yang ke-9, wa qira'atukal Qur'an. Engkau membaca Al-Qur'an. Oh, kita baca Quran itu sambil di sela-sela kegiatan aktivitas kewajiban kita bekerja. Nah, ada masalah. Kata yang saya dengar tuh, macam di Hadramaut tuh, di Tarim tuh katanya pasar tuh, kalau penjaga-penjaga toko tuh kalau seandainya memang ada yang beli baru dilayani baik-baik. Kalau ada megang Quran, kadang megang kitab sambil mutolaah. Cantik macam itu. Nah, seakan-akan gitulah, ya. Nah, 9 ini adalah kata-kata yang baik. Kalau mau bicara, jangan lepas daripada 9 ini. Itu satu ya. Jadi orang dahulu sebelum kita menjadi celaka, menjadi rusak, itu disebabkan karena yang pertama tadi apa? Terlalu banyak bicara, maksudnya bicara yang tidak bermanfaat, walaupun hanya sepotong kata. Yang B atau yang kedua, karena terlalu banyak makan. Wah, setemat makan. Ada. Yang maksudnya tentu kita paham. Makan di sini, makan sekadar untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Kalau makannya itu beda sama idkhalus surur, menyenangkan hati orang, ya, itu beda lagi. Jadi kita perhatikan ulama, dosa apa ya Pak ya? Lihat aja Al-Imam Al-Musnid Al-Habib Umar. Beliau itu termasuk, mohon maaf, gendut perutnya. Perhatikanlah betulnya kalau udah percaya.
Habib Jindan, ya, Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Rizik Syihab, cek itu. Nah, berarti kita bilang, banyak makan nih, berarti celaka nih. Siapa yang berani bilang macam itu? Ya, artinya saya yakin beliau tuh di mana aja datang masih disuruhi orang makan, dan tidak mungkin beliau nolak. Nah, tujuan beliau tuh bukan melampiaskan hawa nafsu, ya, tapi untuk menyenangkan hati orang. Nah, itulah tuh, termasuk saya sendiri. Kalau mau dicontohkan langsung. Nah, kalau yang pian yang kurus-kurus nih, saya yakin lah itu baik sangka mungkin dia jarang mendapatkan undangan makan gitu. Ya, atau bisa kemungkinan banyak pikiran. Banyak pikiran. Makanya kurus-kurus itu ya. Tersinggung Bang Amin. Santai Bang Amin, santai. Ini kenapa apa dak nih? Ini baik sangka aja. Ini insya Allah nih orang-orang yang memang menghindari makan banyak. Wah, tapi kuat beribadah. Wah, insya Allah ya. Entah ibadah apa udah tahu juga lah, yang penting kuatlah dulu. Nah, intinya ini sekali lagi terlalu banyak makan yang sekadar melampiaskan hawa nafsu, ya. Nah, itu yang tidak bagus tadi tuh. Ayo, macam ular sawu habis makan goreng. Tidak bisa bergerak lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga atau C di sini karena terlalu banyak tidur. Ini efeknya tadi, garu banyak makan tadi biasanya. Iya, ngantuk goreng. Ya kenapa dia rusak? Ya karena pasti tidak produktif. Orang banyak tidur, kan ukuran tidur tuh sebanyak-banyaknya mestinya sudah dikadar sama ulama 8 jam sehari semalam. Itu pun sudah banyak, mestinya kurang daripada itu. Mestinya. Tapi kurangnya itu tentu dimanfaatkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Kalau kurang daripada itu gawiannya kekeruan, sama lah juga. Iya. Aku kurang nih, tidur cuma 4 jam cuman. Nah, 4 jamnya kemana? Bepandir tuh bang, kata kawan. Kalau gitu apa gunanya? Lebih bagus goreng. Ya kenapa? Karena efek samping bepandir tadi masih berdosa. Kalau dia goreng, nilainya cuma 0. Itu masih bisa lebih selamat. Karena tidak ada yang bakal memudaratkan di hari kiamat. Tapi ruginya tuh karena tidak diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau dia gorengnya sedikit, wah, sisa waktu yang tidak digoreng itu, wah betul-betul dimanfaatkan pada hal-hal yang diridhoi Allah. Pahala. Wah, itu mantap berarti. Ya, itu namanya produktif. Tapi sekurang-kurangnya di 8 jam. Berarti sisanya 16 jam. 16 jam itu manfaatkan. Yang kalau bahasa keterangan Guru Bahit di dalam kitab, di dalam suhufnya Nabi Ibrahim tuh yang dibagi menjadi 4 pemanfaatan waktu sisa 8 jam itu. Ada ibadahnya, ada di situ, ada muhasabahnya di situ, ya, introspeksi diri, muhasabah mereken berhitung waktu yang sudah Allah berikan yang lalu-lalu itu. Nah, yang ketiga tafakkur. Di antara tafakkur itu ialah nih, apa ngarannya nih, nuntut ilmu, dengarkan pengajian tuh dia pasti merenung. Iya juga ya. Tapi kalau orang dengar pengajian gini-gini, itu bisa menghayal juga. Dia ada peduli apa yang disampaikan Ustadz Tuan Guru Habib. Pokoknya macam cacaknya lah, cacak khusyuk gitu. Padahal lain lagi yang dibahas dia dalam pikiran dia tuh. Siapalah korban selanjutnya ya. Misal, itu contoh. Nah, tuh. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, waktu mencari duit atau rezeki sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ada yang jadi pedagang, ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang nelayan, nah, dan lain-lain. Yang penting halal-halal saja semuanya. Nah, itu pemanfaatan sisa waktu selain 8 jam goreng tadi itu. Nah, kemudian makalah yang ke-19, wallahu alam bishawab. Kita cukupkan ya.